Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Semoga Meredos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kesehatan, serta kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu sebisa kita, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Dan yang pastinya bala bencana juga kita segera bangkit ya untuk bisa lebih baik. Baik Meredos sekalian, sebagaimana saya sudah membuat video terkait 15 kurang lebih kebaikan ataupun kelebihan Indonesia daripada India, ataupun 15 hal Indonesia lebih baik daripada India. Sekarang saya ingin coba membuat juga ya 15 hal di mana India lebih baik daripada Indonesia. Hal ini bukan berarti sekali lagi saya ingin menjelek-jelekkan Indonesia, habis itu saya ingin memuji India, bukan. Justru dengan ini kita berharap pertama ya untuk Indonesia terkhusus kita bisa belajar ya kelebihan yang ada di India. Sebab apa gunanya saya belajar di sini kalau tidak mencuri dalam tanda kutip kehebatan, kelebihan yang ada di India yang tentu bisa kita aplikasikan dan menginspirasi kita semuanya. Di satu sisi juga kita berharap kehidupan warga India pun menjadi lebih baik dan juga menjadi negara yang juga lebih baik bersama-sama dengan Indonesia. Baik Meredos sekalian, pasti penasaran apa saja 15 hal India lebih baik daripada Indonesia? Yuk ikuti saya Meredos. Oke Meredos, kita masuk ke poin pertama ya, di mana India lebih baik daripada Indonesia. Yang pertama adalah dari segi harga makanan yang terjangkau. Mungkin tidak perlu terlalu rumit ya Meredos ya. Mungkin Meredos sudah lihat beberapa video street food saya. Meredos bayangkan kita bisa makan 18.000 sudah dapat nasi, ikan, telur, roti gitu ya. Bahkan ada yang cukup dengan 4.000 rupiah, mohon maaf 8.000 rupiah kita juga bisa dapat roti dan juga ya kuah sayurnya gitu ya. Itu pun juga sudah cukup mengenyangkan kita. Jadi harga-harga makanan itu murah, harga buah-buahan terkhusus ya pada saat musimnya itu terjangkau. Harga beras pun kita bisa dapat di sini paling murah di harga ya kurang lebih sekitar 6.000 rupiah per kilogram Meredos kita juga sudah dapat. Jadi harga makanan ya khususnya Meredosnya saya pikir India ini jauh lebih terjangkau daripada di Indonesia. Ya, ini adalah kelebihan pertama yang saya pikir. Terlebih juga ada harga susu misalnya gitu ya per liter, bahkan di kota besar seperti New Delhi ini banyak tersedia outlet susu. Itu mereka per liternya harganya sekitar 8.000 rupiah atau 9.000 rupiah. Ya, begitu terjangkaunya makanan yang ada di India, yang mana ini merupakan kelebihan pertama India daripada Indonesia. Oke, hal kedua di mana India ini lebih baik daripada Indonesia yaitu dari segi teknologi Meredos. Ya, bukan berarti saya meremehkan teknologi yang ada di Indonesia ya, tapi kalau kita lihat India sudah bisa memiliki teknologi yang namanya menerbangkan roket keluar angkasa, teknologi nuklirnya mereka juga sudah punya, khususnya juga senjata ya. Teknologi pembuatan rudal jarak jauh mereka sudah punya. Mungkin kita kenal namanya BrahMos ya. Lalu mereka juga sudah bisa membuat pesawat tempur yang sekarang pun juga mungkin sudah jadi saya pikir. Dan mereka sudah tidak perlu kita tanyakan lagi, sudah memiliki industri mobil nasional, Tata, Mahindra gitu ya. Bahkan Tata diekspor ke, dan juga Mahindra diekspor ke Indonesia. Motor ada Hero gitu ya, ada juga Royal Enfield yang sekarang digandrungi di Indonesia, TVS juga dari India ya. Dan kita tahu IT ya, beberapa aplikasi-aplikasi ataupun CEO dunia yaitu berasal dari keturunan India. Google sudah dipincai, Microsoft pun juga ada Nandela kalau tidak salah namanya, dan bahkan ya perusahaan Gojek kita untuk pengembangan aplikasi dan database-nya ada di Silicon Valley-nya India yang ada di Bangalore. Ya, jadi para IT Indonesia yang bekerja di Gojek itu mereka dalam tanda kutip magangnya sekolahnya, kalau tidak salah saya pernah dengar dari teman-teman Indonesia yang kuliah di Bangalore, itu di Bangalore Meredos. Ya, Gojek punya ada di situ. Jadi kalau masalah teknologi jangan diragukan, India
ya kita harus lebih banyak belajar dari India. Oke Merdos, hal selanjutnya nih yang saya pikir India itu lebih baik daripada Indonesia, yaitu dari segi biaya pendidikan. Ini saya berbicara yang ditanggung negara ya, maksudnya universitas-universitas negeri. Bayangkan Merdos, universitas negeri terbaik di India, salah satunya yaitu kampus saya sekarang di Jawaharlal Nehru University. Ini salah satu kampus terbaik di India. Mahasiswanya cukup bayar per semester setara kurang lebih 150 rupiah, 200 rupiah, yaitu setara 30.000 sampai 40.000 rupiah per semester bahkan Merdos. Di Indonesia sekarang mana ada, itu di zaman bahula Merdos. Kenapa? Karena subsidi pemerintah tinggi. Dan saya sebagai mahasiswa asing lama ya, bukan yang baru ya. Saya sampai sekarang kuliah S2 sampai S3 sekarang per semester saya bayar cukup $100 atau sekitar 1,4 juta rupiah. Kalau dolarnya 14.000 per satu dolarnya gitu ya dalam rupiah. Jadi benar-benar biaya kuliah di Universitas Negeri India ini benar-benar terjangkau Merdos. Ya, belum lagi biaya asrama kita cukup bayar per 6 bulan Merdos. Itu sudah termasuk air, listrik, wifi dan juga pengamanan, yaitu sekitar ya 300.000 rupiah per 6 bulan loh Merdos, per semester ya sampai 500.000 rupiah. Dan untuk biaya makannya ya sesuai dengan menu dari asrama ya, kadang cocok kadang kurang cocok, yaitu cukup bayar 500.000 rupiah per bulan Merdos. Bayangkan, terjangkau banget kan pendidikan di India. Semoga Indonesia juga bisa belajar dari India. Oke Merdos, hal selanjutnya nih yang saya pikir Indonesia itu perlu belajar daripada India, ataupun dalam kata lain India lebih baik daripada Indonesia, yaitu dari segi kesehatan Merdos. Untuk biaya kesehatan di sini, pertama obat Merdos itu benar-benar terjangkau Merdos ya. Jadi kalau sakit itu, anak saya sakit itu saya tidak perlu takut Merdos. Jadi contoh saya beli obat sakit, obat batuk, obat demam sekaligus antibiotik, itu kalau tidak salah ada 2 sirup, itu cukup bayar 15.000 rupiah. Bayangkan Merdos. Dan juga beberapa warga negara Indonesia kadang pesan ke saya beberapa obat yang mahal di Indonesia sekitar harga 3 juta, 4 juta, 5 juta. Di India bisa dapat cukup 1 juta, 2 juta, bahkan kurang daripada itu ya. Bahkan Amerika Serikat pun protes, kok bisa India ini bikin obat yang harganya mahal di Amerika bisa murah banget di India. Dan bahkan untuk biaya beroperasi Merdos, operasi besar, operasi yang sulit, misalnya transplantasi hati. Salah satu dokter kita itu kalau dia ingin melakukan transplantasi hati tidak bisa di Indonesia ya. Dan kalau melakukannya itu di China, konon katanya biaya operasinya 1 miliar sampai 1,5 miliar. Di Jepang juga kurang lebih segitu. Di Singapura juga kurang lebih 1 miliaran juga Merdos, belum biaya hidup. Tapi kalau di India Merdos, biaya transplantasi hati bisa cukup 500 juta rupiah Merdos. Yang mana biaya hidupnya juga terjangkau. Jadi ya, kesehatan di India ataupun ilmu kedokterannya dan juga farmasinya kita harus belajar. Termasuk juga vaksin, India akan menjadi produsen vaksin dunia. Dia akan memproduksi sekitar konon 500 juta dosis vaksin yang akan diekspor. Termasuk juga India bisa membantu Indonesia Merdos ya. Dan harga vaksinnya pun diperkirakan kalau tidak salah dijual, kalau nanti dijual di masyarakat sekitar 200 rupiah ataupun sekitar 40.000 rupiah. Menarik ya Merdos ya, benar-benar hebat India. Hal selanjutnya yang saya pikir India ini lebih baik daripada Indonesia, yaitu dari segi mereka menjaga kelestarian alam ya. Mungkin karena ajaran agama juga ya. Jadi di sini burung-burung Merdos, di kampus saya ini banyak banget burung merak. Kalau di Indonesia kita cuma bisa lihat burung merak di buku ataupun di YouTube. Di sini kita bisa lihat langsung dia berkeliaran. Burung-burung gagak yang dianggap mistis pun juga ada di sini. Burung elang apalagi itu banyak. Burung dara juga banyak. Burung kakak tua juga banyak. Jadi tidak diburu gitu Merdos. Bahkan macan ya di India ini jumlahnya banyak Merdos karena tidak diburu ya. Justru mereka berkembang biak dengan sangat banyak di India ini. Dan juga ya bisa saya katakan untuk ini ya, penghijauan juga sangat bagus di sini walaupun gersang. Namun Merdos bisa saya katakan dalam menjaga alam, apalagi tidak berburu binatang, India saya akui
nomor 1 gitu ya. Dan mana di Indonesia kita harus banyak belajar karena masih banyak yang diburu sehingga kita tidak bisa menikmati burung yang terbang bebas gitu ya. Oke, ini kita harus belajar dari India. Oke, Meros, hal selanjutnya yang saya pikir India itu lebih baik daripada Indonesia itu dari segi transportasi. Ya mungkin selain juga jumlah populasinya yang banyak ya, yang meminta India melakukan transportasi massal yang istilahnya memenuhi. Ya satu sisi juga kan juga kemauan dari pemerintah dan kekuatan kemampuan dari masyarakatnya juga. India memiliki MRT Meredos di beberapa kota. Kalau di Indonesia kan baru satu, yaitu Jakarta, dan itu pun satu jalur. Kalau kita di Delhi Meredos, MRT-nya itu sudah banyak jalurnya. Jalur kuning, jalur biru, jalur merah, wah banyak banget gitu Meredos. Sehingga dengan MRT tersebut biaya transportasi kita pun juga terjangkau Meredos. Bayangkan 20 km. 20 km itu kalau berbicara tentang MRT ya, itu kita cukup bayar sekitar Rp8.000 Meredos untuk jarak 20 km. Padahal kalau pakai Uber itu kita bisa bayar sampai 40.000 sampai Rp50.000 kalau kita konversikan kalau di India gitu ya. Belum lagi transportasi keretanya ya, yang mana ya kayak gitulah, tapi bener-bener terjangkau Meredos, murah banget. Jarak di bawah 200 km, biayanya tuh di bawah Rp20.000, bayangkan Meredos ya. Dari ini terkoneksi dari India Utara sampai ke selatan. Kalau ibaratnya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ya kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan. Ya keuntungannya India itu satu sisinya itu gitu ya. Transportasinya sehingga bisa terhubung dari satu dengan yang lain. Namun setidaknya kita bisa belajar dari sini bahwasannya transportasi massal termasuk juga bis itu juga termasuk yang sangat terjangkau. Dan hebatnya lagi bisnya buatan dalam negeri sebagian besar, yaitu dibuat oleh perusahaan Tata. Kita perlu banyak belajar. Oke, Meredos, hal selanjutnya nih yang sering diungkapkan oleh para turis ya, yaitu India ini kenapa lebih mudah dikunjungi karena salah satunya kemampuan warganya berbahasa Inggris yang lebih baik gitu daripada negara lain, termasuk Indonesia. Banyak yang mengeluh orang India ya ataupun orang luar ketika datang ke Indonesia, orang Indonesia tuh banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi sebaliknya ketika di India mereka tuh merasa fine-fine aja. Ya, termasuk juga orang Indonesia yang berkunjung ke India. Karena memang ya supir bajai, tukang penjual sayur, tukang buah, tukang kios itu minimal mereka tahu 10, 20, 30 how much, itu minimal mereka tahu gitu ya. Dan Meredos tahu sendiri kan, teman saya misalnya Ravinder aja ngomong bahasa Inggrisnya tuh sudah seperti itu gitu. Apalagi yang di kampus teman-teman saya gitu ya, saya benar-benar masih banyak belajar dari mereka dari segi kemampuan bahasa Inggris. Dan di kampus saya ini tidak ada label kampus internasional, tapi di sini semuanya sudah berbicara dalam bahasa Inggris, khususnya yang ada di jurusan saya Meredos. Dan literatur pun juga banyak kita menggunakan bahasa Inggris. Dan ya website-website, politisi-politisi pun juga, apalagi akademisi banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah sebagai gambaran juga bahasa orang-orang yang terdidik yang ada di India. Dan saya pikir India merupakan negara dengan orang yang berbicara berbahasa Inggris terbanyak di dunia ya sekalian. Luar biasa ya. Yuk kita harus lebih banyak belajar juga dari India dalam hal bahasa Inggris. Hal yang selanjutnya nih Meredos, yang saya pikir India itu lebih baik daripada Indonesia yaitu dari segi industri perfilman. Ya ini memang sudah sampai mendunia bahkan ya, Bollywood Meredos. Ya kita tahu Bollywood pun ekspansinya sangat besar ke Indonesia. Sebut saja film-film Kuch Kuch Tahe, Kabhi Khushi Kabhie Gham, PK lah, Banjarang Jibaijan. Orang Indonesia tuh pasti hafal dan punya banyak fansnya gitu ya. Punya banyak Bollywood fans lah istilahnya di Indonesia. Ya karena memang industri perfilmannya itu berkualitas, bagus, sangat menginspirasi dan menarik. Mereka setiap film Bollywood pasti bikin lagu sendiri, bikin koreografi tersendiri sehingga benar-benar orisinil gitu, membawa budaya-budaya India yang begitu kuat. Nah ini yang saya pikir di Indonesia kita perlu banyak belajar lagi. Bahkan sampai sekarang pun mungkin film-film sinetron India pun masih banyak ada di stasiun televisi Indonesia, entah itu mungkin walau alam ya, entah itu di Indosiar, Antv ataupun di SCTV, saya kurang tahu ya, tapi saya pikir masih ada sampai sekarang. Mungkin film tentang Chota Bim, film tentang
Yang lainnya lah kartun itu juga ada gitu ya di Indonesia. Jadi saya pikir kita harus banyak belajar gitu ya dari perfilman Bollywood gitu ya, yang mana mereka mengandalkan budaya mereka dan juga perfilman nasional mereka yang lebih diutamakan gitu ya, yang bisa dikatakan bersaing dengan perfilman Hollywood Barat. Mantap. Oke Merdos, hal yang selanjutnya nih, ini agak kontroversi Merdos ya, tapi enak aja sih gitu. Yaitu terkait pajak motor. Itu motor saya Merdos. Jadi kita di sini tidak mengenal istilah seperti pajak tahunan, pajak per 5 tahunan gitu ya, ganti plat atau kayak gimana, nggak ada Merdos. Jadi beli motor itu pajaknya itu sudah seperti beli HP. Kalau beli HP kan kita bayar pajaknya langsung ketika kita bayar pertama kali ataupun beli pertama kali. Nah seperti itu juga motor dan juga mobil setahu saya. Setidaknya motor ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya beda banget ketika saya kuliah S1 di Yogyakarta gitu ya, tahun 2008 sampai tahun 2012. Waduh, saya setiap tahun itu harus bayar pajak gitu ke Samsat. Ya ribet juga ya karena ada perkuliahan juga. Tapi di sini saya tenang-tenang aja gitu, karena di sini masa berlaku STNK-nya Merdos sampai 15 tahun. Ya, anggap aja 15 tahun itu masa hidup motor ini gitu. Setelah 15 tahun nggak dipakai lagi. Memang biasanya terjadinya seperti itu. Dan saya pikir ini salah satu kelebihan yang ada di India ya. Ya, tapi kalau misalnya Mas Agus nanti kita bebasin pajak, makin banyak yang beli motor, makin banyak polusi. Betul juga sih. Nah, itu juga kelebihan kalau kita bayar pajak gitu. Tapi setidaknya ini sejauh ini yang saya rasakan enak gitu. Terus hal selanjutnya nih Merdos, yang benar-benar terasa banget India itu lebih baik daripada Indonesia adalah dari segi harga internet termasuk wifi Merdos. Waduh, di India ini Merdos, telepon gratis tuh udah biasa, udah dalam masuk paketan Merdos. SMS gratis sudah biasa, sudah masuk dalam paketan. Jadi jadi gini ceritanya Merdos. Jadi ada mahasiswa Indonesia yang baru pulang sekitar bulan Februari atau Januari 2021. Dia itu ngeluh, aduh katanya, aku bayar di Indonesia pulsa 1 giga untuk 1 bulan. Sedangkan di India 1 giga untuk 1 hari gitu. Jadi Merdos, kita di sini biasanya dapatnya tuh internet itu per hari gitu ya untuk pulsa HP. Jadi 1 hari 1 giga atau 1 hari itu 2 giga atau ya tergantung. Jadi untuk yang 1 hari 1 giga biasanya harganya sekitar Rp40.000 Merdos, dan itu koneksinya cepat gitu, nggak lelet gitu ya. Dan untuk wifi biasanya saya bayar sekitar 120.000, itu sudah unlimited dan tinggal kecepatannya saja itu sekitar 50 Mbps gitu ya. Jadi kerasa banget nanti kalau pulang ke Indonesia internetnya mahal dan konon ya sedikit lebih lelet daripada di India gitu. Nah ini semoga saja kita bisa lebih baik lagi gitu ya Merdos ya. Oke Merdos, hal selanjutnya nih terutama bagi para mahasiswa, bagi para akademisi, yaitu terkait Merdos, India ini masih jauh lebih baik dari segi literatur buku ya, khususnya buku-buku internasional. Ya maklum karena India ini jumlah produknya banyak juga yang berbahasa Inggris, sehingga penerbit-penerbit dari dan juga budaya membacanya juga kuat gitu ya, argumentasinya kuat, teoritisnya kuat, sehingga penerbit-penerbit seperti Oxford University, Public Macmillan ataupun Penguin itu banyak yang menerbitkan buku versi Asia Selatan, termasuk untuk Sri Lanka, Bangladesh, dan juga Nepal Merdos. Sehingga ya ketika ada teman saya yang kuliah di Inggris, kita memiliki buku yang sama. Berapa harga buku kamu? Oh, buku saya keluaran dari Palgrave Macmillan kalau nggak salah sekitar 120.000 ya, setara gitu ya. Kalau dia ternyata jauh lebih mahal, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah dari sini saja kita merasakan literatur buku yang ada di India ini jauh lebih terjangkau dan juga ya banyak gitu ya, jauh dibanding di Indonesia. Nah, jadi kita harapkan semoga nanti para penerbit-penerbit internasional juga masuk, sehingga sumber bacaan kita banyak dan sumber daya manusia kita pun juga bisa lebih meningkat, lebih baik Merdos. Baik Merdos, hal selanjutnya yang saya pikir di India ini lebih baik daripada di Indonesia yaitu terkait tukang parkir Merdos. Oke, jadi di India ini Merdos jarang banget gitu ya ada parkir. Ada, tapi nggak sebanyak di Indonesia. Indonesia banyak banget dan jarang sekali ada parkir ilegal Merdos. Jadi kalau di India itu di pasar pun ya, di tempat ATM pun jarang banget ada tukang parkir Merdos ya. Tapi kalau misalnya di mall jelas ada parkirnya gitu ya. Masuk ke dalam mallnya ya ada parkirnya gitu Merdos ya. Dan itu pun ya, kalaupun ada tukang parkir itu pasti mereka membawa yang namanya alat seperti alat mesin gitu ya, yang mana itu mengeluarkan stroke. Jadi nanti kita ditanya nomor platnya berapa, ini oke, masuknya jam segini, nanti kita kasih
pada saat ingin keluar. Nah, dari situ ketahuan berapa biaya parkirnya. Biasanya biaya parkirnya 1 jam pertama 10 rupiah atau 2.000 rupiah. Nah, nanti kalau lebih daripada itu ada yang flat, ada juga yang nanti bisa nambah. Tapi dari situ gitu ya, kan itu lebih transparan gitu kan, lebih jelas ya, lebih resmi juga pastinya gitu Merdos. Jadi saya pikir parkir-parkir ilegal itu mungkin kalau kita rapikan dan dikelola oleh pemerintah, pemasukannya sangat banyak kalau di Indonesia gitu. Kalau kita bisa belajar dari India Merdos. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam teknis pengelolaan parkir yang lebih transparan dan digital gitu. Mantap. Oke Merdos, hal ke-13 nih. Ya, yang saya pikir India itu lebih baik daripada Indonesia, yaitu di India jarang sekali ada orang yang merokok. Sehingga ketika saya mohon maaf ya, saya tidak suka asap rokok. Saya katakan sekali lagi, saya tidak suka asap rokok gitu. Jadi ketika pulang ke Indonesia, keluar Bandara Soekarno-Hatta, waduh, yang sana ada yang ngerokok, di situ ada yang ngerokok, di sini ada yang ngerokok gitu ya. Benar-benar saya terganggu dan ya berbahaya juga sebenarnya buat kesehatan kita gitu. Nah, sebaiknya kalau di India jarang sekali Merdos, jarang sekali. Nah, namun ya rokoknya itu diganti dengan rokok nyirih ataupun yang dikunyah itu Merdos ya. Jadi kita sebut dengan yang namanya gutka. Nah, sayangnya memang kalau dengan gutka itu mereka kadang sering ngeludah. Namun setidaknya gitu ya tidak menyebabkan kerugian asap rokok gitu ya ataupun perokok pasif gitu ya. Setidaknya itu lebih membantu lah bagi para mereka yang tidak ngerokok untuk tidak menghirup asap rokok Merdos. Oke, ini kita perlu belajar dari India, tapi tidak untuk nyirinya gitu ya yang kadang khawatir bisa mengganggu ataupun ngeludah di sembarang tempat gitu. Baik Merdos sekalian, hal selanjutnya nih yang saya pikir India itu lebih baik daripada Indonesia, yaitu saya sering dengar dari para WNI bahwasannya makanan di India itu jarang sekali yang menggunakan micin. Justru mereka menggunakan rempah-rempah buatan mereka sendiri yang lebih sehat dan lebih alami yang kita sebut dengan masala. Nanti saya akan coba jelaskan lebih lanjut. Namun Merdos, dengan tidak adanya penggunaan micin tersebut gitu ya, ini mengurangi dari resiko masakan-masakan yang bisa dikatakan bisa jadi berbahaya ya pada tubuh kita dalam jangka yang lebih jauh gitu. Dan satu sisi juga dengan menggunakan masala ataupun rempah-rempah murni alami itu juga membawa kesehatan yang lebih bagi masyarakat India. Nah, dalam hal ini saya pikir ya India jauh lebih baik, yaitu tidak menggunakan makanan-makanan ataupun zat-zat yang berbahaya. Oke Merdos, hal selanjutnya yang saya pikir India ini lebih baik daripada Indonesia adalah dari segi digitalisasi ya, proses digitalisasi. Yang terasa sih Merdos pertama tadi yaitu pembayaran parkir ya, abang-abang parkirnya sudah membawa alat yang bisa mengeluarkan struk ya secara digital, secara real time gitu ya. Nah, itu kan sudah ada di India. Habis itu juga misalnya tilang juga. Nah, biasanya para polisi-polisi tidak lagi menggunakan catatan, justru mereka menggunakan alat seperti alat gesek, hampir sama seperti hampir sama seperti petugas parkir itu ya, alat yang biasanya di situ mereka akan mengetik apa kesalahan kita dan dari situ juga ketahuan berapa kita harus bayar gitu. Jadi mereka sudah menggunakan sistem digital untuk tilangnya, jadi tidak ada sistem tulis menulis ya. Dan nanti kita bisa bayar langsung di situ atau bisa bayar cashless ataupun mungkin bisa bayar di pengadilan ya. Dan juga proses digitalisasi ini juga terlihat dari cashless ya, dari supir bajai, supir mobil, habis itu juga penjual buah, warung apalagi gitu ya. Dan juga bahkan yang pakai gerobak pun mereka sudah menggunakan sistem cashless Merdos yang ada di kota Indonesia ini saya lihat. Jadi itu biasanya menggunakan aplikasi Google Pay ya, Paytm ataupun BHIM dan yang lain-lainnya. Jadi proses digitalisasi keuangan juga benar-benar luar biasa di India ini. Dan juga urusan-urusan administrasi seperti pengurusan visa ya, walaupun sekarang Indonesia sudah mulai visanya sudah bisa diurus secara online, tapi India sudah jauh lebih dulu Merdos untuk memberlakukan ini, dan juga beberapa pelayanan publik yang lainnya. Sehingga saya pikir Indonesia harus belajar dari India dalam beberapa hal ini. Jadi Merdos, kurang lebih itulah 15 hal sejauh ini yang saya pikir India itu lebih baik daripada Indonesia. Semoga kita bisa belajar lagi, dan kalaupun nanti masih ada yang kurang bisa disampaikan di kolom komentar, bahkan nanti bisa saya buatkan videonya. Baik Merdos, terima kasih telah menonton. Syukriya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dari saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota New Delhi, India.